Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak berlian hebat. How are you today? I hope you are always happy and healthy. Halo anak-anakku, ketemu lagi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita belajar tema 4, subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah, PB 1 dan 2. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum belajar, Ustazah ingatkan lagi, jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Nah, yuk kita simak materi berikut ini. Anak-anak, ternyata hak dan kewajiban tidak hanya harus kamu lakukan di rumah. Ternyata di lingkungan sekolah, kamu punya hak dan kewajiban. Sekarang kita bahas apa yang menjadi hakmu di sekolah. Yang pertama apa? Yaitu bermain bersama teman. Yang kedua adalah menjadi anak pintar. Yang ketiga, mendapat jajanan sehat. Yang keempat, mendapatkan kelas yang bersih. Yang kelima, yaitu hak untuk merasa senang di sekolah. Nah, ingat anak-anak, hak bisa kalian dapatkan jika sudah melaksanakan kewajiban. Oke, selanjutnya ayo kita membaca teks berikut ini. Judulnya adalah Rahasia Anak Pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks rahasia anak pintar tadi, sekarang coba kamu tentukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Oke, kira-kira mana ya kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah? Sudah bisa anak-anak? Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama yaitu mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyak membaca dan berlatih. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Yang kelima, bertanyalah pada gurumu. Yang keenam, atur waktu belajarmu dengan baik. Dan yang ketujuh adalah bertemanlah dengan banyak orang. Nah, anak-anak, itu tadi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Oke, sudah bisa kan? Nah, pasti dong sudah bisa. Oke. Anak-anak, apakah kamu suka menari? Kalau suka, seorang penari itu harus menguasai gerakan kaki dasar, seperti yang dilakukan oleh Dayu dan Lani. Mereka sangat suka menari. Nah, ada beberapa gerakan yang dilakukan supaya dapat melatih gerakan kaki. Gerakan yang pertama adalah berdiri tegak, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan. Kemudian meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Kemudian, gerakan yang kedua adalah melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Gerakan yang ketiga adalah kembali ke gerakan pertama. Kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Bagaimana anak-anak? Coba kamu tirukan gerakan yang dilakukan oleh Dayu ya, supaya gerakan kakimu bisa memperlancar gerakan tarimu.
Anak-anak, sekarang coba amati gambar pada layar kalian. Gambar tersebut menunjukkan keadaan sekolah yang indah dan rapi. Bagaimana caranya supaya sekolah kita bisa indah dan rapi? Ada beberapa cara supaya sekolah kita bisa indah dan rapi. Yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolah indah dan rapi. Yang kedua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat taman kelas. Yang keempat, kelas juga harus bersih dan rapi. Yang kelima, meja guru tertata rapi. Yang keenam, papan tulis harus bersih. Yang ketujuh, kursi-kursi dan meja tidak boleh ada coretan. Nah, anak-anak, kira-kira sudahkah kamu melakukan cara-cara tadi? Dan bagaimana keadaan sekolahmu? Nah, pasti indah dan rapi kan kalau kalian bisa melaksanakan cara-cara yang Ustazah sebutkan tadi. Berikutnya adalah kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, di awal kita sudah membahas tentang hak. Sekarang kita akan membahas kewajiban dan hak di sekolah, terutama menjaga taman atau lingkungan di sekolah. Apa saja kewajiban dan hakmu di sekolah? Yang pertama, menjaga kebersihan taman sekolah. Yang kedua, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Merawat tanaman yang ada di taman sekolah. Kemudian yang keempat, tidak merusak tanaman. Yang kelima, memberantas hama pengganggu tanaman, contohnya seperti rumput liar. Yang keenam, mengganti tanaman yang mati dengan tanaman yang baru. Kemudian, apa saja hak yang bisa kamu dapatkan setelah melaksanakan kewajiban? Yang pertama, lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Yang kedua, dapat belajar dengan tenang. Yang ketiga, lingkungan menjadi hijau dan asri. Yang keempat, lebih bersemangat dalam belajar. Yang kelima, udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Dan yang keenam, prestasi belajar meningkat. Nah, itu tadi anak-anak kewajiban dan hak di sekolah yang bisa kamu dapatkan. Oke, anak-anak, kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang kan? Misalnya saat sekolah libur. Kira-kira kegiatan yang kamu lakukan apa saja ya? Nah, berikut ini ada beberapa contoh kegiatan di waktu luang yang tentunya bermanfaat bagi kalian. Ada yang bermanfaat untuk kesehatan juga. Contohnya apa saja ya? Yang pertama, bersepeda. Yang kedua, berenang. Yang ketiga, menyiram tanaman. Yang keempat, membantu ibu merapikan rumah. Yang kelima, jogging atau berlari di pagi hari. Yang keenam, berkebun. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini, PB1 dan 2. Nah, apakah ada yang belum kalian pahami? Jika ada, jangan sungkan-sungkan. Tanyakan kepada ustazah kalian ya. Oke, ustazah selalu ingatkan. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parent. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video.